Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum ya ikhwan? Santri kelas 12 yang ana cintai karena Allah tentunya. Ana berharap antum masih dalam keadaan bersemangat dalam belajar karena qadarullah usul tafsir ini terletak di jam terakhir pada hari Ahad. Mungkin di antara antum ada yang sudah lelah karena belajar dari awal setelah subuh tahfidz, setelah itu jam 7 tahfidz sampai jam 9. Setelah itu masuk pelajaran online jam ke-1, jam ke-2, jam ke-3 sampai ini adalah jam yang terakhir, jam yang keempat. Makanya ana berharap antum masih dalam keadaan bersemangat, dan ana ingatkan lagi untuk sudah menyiapkan alat tulis untuk menulis atau mentaklid apa saja hal-hal yang harus antum tulis atau hal-hal penting yang antum harus tulis, karena pelajar usul tafsir ini lumayan membutuhkan konsentrasi dalam belajar. Sebelumnya ana tidak ingin memberatkan antum karena antum sudah di kelas terakhir atau penghujung kelas SMK dan sebentar lagi akan lulus. Pada intinya dan pada maksudnya adalah untuk pelajaran usul tafsir untuk SMK kelas 12 adalah antum bisa mengerti dan bisa membedakan antara tafsir yang hak atau tafsir yang benar atau tafsir yang lurus dengan tafsir yang batil atau tafsir yang menyeleweng atau tafsir yang banyak orang tidak mengetahui kebenarannya atau tafsir yang tidak jelas. Karena banyak sekarang di Indonesia bermunculan tafsir-tafsir yang tidak sesuai jalur atau tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu yang paling penting adalah antum bisa mengerti pengertian tentang apa arti usul lughatan wasilahan, dan alhamdulillah kita sudah mengambil pelajaran tersebut di pertemuan sebelumnya. Setelah itu apa arti dan pengertian dari tafsir lughatan wasilahan, dan alhamdulillah juga kita sudah ambil di pertemuan sebelumnya. Dan apa itu at-ta'wil lughatan wasilahan. Makanya sebelumnya ana sudah memberikan ke antum tugas tentang al-farqu baina tafsir wa ta'wil, perbedaan antara pelajaran perbedaan antara at-tafsir dan ta'wil. Tapi sayangnya banyak di antara antum belum mengumpulkan tugas atau mengirimkan tugasnya ke ana atau melalui chat ana, melalui Japri ataupun di grup. Insyaallah kalau antum ingin mengumpulkan tugas, insyaallah masih dianggap, makanya segera kumpulkan dan kirimkan tugas tersebut. Insyaallah kita akan membahas tentang tugas yang kemarin, al-farqu baina at-tafsir al-Quran wa ta'wil. Ya, ana sudah menjelaskan mungkin tidak terlalu lebar, lebih kesingkat dan padat tentang apa itu tafsir, apa itu usul lughatan wastilahan, semua ta'arif dan ta'wil pun ana sudah jelaskan. Dan sekarang ana ingin jelaskan perbedaan antara at-tafsir al-Quran wa ta'wilihi. Sebelumnya ana akan membaca dan ana akan menjelaskan, dan di akhir pertemuan insyaallah ana akan menyimpulkan inti pokok dari perbedaan at-tafsir al-Quran dengan ta'wil secara singkat, padat, dan insyaallah jelas. Dan pertemuan kali ini adalah salah satu pertemuan yang insyaallah tidak panjang. Maksud ana hanya singkat dan pendek, padat. Sebelumnya ana akan bacakan di buku atau di catatan atau di PDF yang ana punya atau muqarrar kelas 12, yaitu al-farqu baina tafsiril Quran wa ta'wilihi, perbedaan antara tafsir Al-Quran dan at-ta'wil dengan ta'wil Al-Quran. Al-farqu bainuhuma, kata mu'allif, kata penulis, al-farqu bainahuma, perbedaan di antara keduanya. Anna tafsir maka raji'an ila riwayah, sesungguhnya tafsir itu sesuatu yang pengambilannya atau pengembaliannya itu melalui ar-riwayah. Apa itu riwayah? Riwayat itu seperti yang ana contohkan atau mungkin ana jelaskan di pelajaran hadis. Jadi tafsir itu adalah
ketika Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, Nabi menjelaskan kepada para sahabat tentang isi dan substansi dari ayat yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Setelah para sahabat mengerti dan mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat ini menceritakan, menjelaskan, menurunkan ilmunya kepada tabi'in. Nah, ini yang disebut riwayat. Setelah itu tabi'in sudah mengerti dengan faham dengan sejelas-jelasnya. Setelah itu menerangkan atau meriwayatkan atau menurunkan ilmunya kepada atba' tabi'in. Nah, inilah yang disebut dengan riwayat. Jadi dari Nabi menjelaskan ke sahabat, sahabat menjelaskan kepada tabi'in, dan tabi'in menjelaskan dan meriwayatkan kepada atba' tabi'in, terus sampai terbentuklah kitab-kitab tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi dan lain sebagainya. Kita lanjutkan, wa huwa at-tafsir bil ma'thur. Nah, makanya tafsir yang berdasarkan riwayat itu disebutkan, kata mu'allif, adalah at-tafsir bil ma'thur. Nanti insyaallah di bab atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas at-tafsir bil ma'thur wa tafsir bil ra'i. Nah, ini adalah pembahasan yang beda. Yang jelas at-tafsir bil riwayah itu adalah, kata mu'allif, at-tafsir bil ma'thur. Setelah itu kata mu'allif, maka wat ta'wil, dan ta'wil itu maka narajian ila ad-dirayah wa huwa at-tafsir bil ra'i. At-ta'wil adalah sesuatu pelajaran atau yang diambil atau dikembalikan kepada ilmu pengetahuan. Nah, ini perbedaannya sangat jauh ya. Kalau at-tafsir itu melalui riwayat, akan tetapi at-ta'wil melalui ad-dirayah atau ilmu pengetahuan. Kata mu'alif, wa huwa at-tafsir bil ra'i, atau tafsir dengan akal. Nah, nanti lawannya tafsir bil ma'sur itu adalah tafsir bil ra'i. Nah, ini ada pembahasan beda nanti insyaallah di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang jelas adalah ar-riwayah itu at-tafsir bil ma'thur, dan ad-dirayah atau at-ta'wil itu, ad-dirayah itu at-tafsir bil ra'i. Ya. Al-mabni, kata mu'alif, al-mabni ala al-qawaid al-lughah al-arabiyyah. Jadi tafsir bil ra'i atau tafsir dengan akal atau ilmu pengetahuan itu tiangnya atau usulnya adalah qawaid atau kaidah-kaidah bahasa Arab. Wadzalika li'anna tafsir ma'nahu al-kashfu wal bayan. Ini ada titik ya. Wadzalika li'anna tafsir ma'nahu, makanya tafsir itu artinya al-kashfu wal bayan, menyingkap atau menerangkan atau penjelasan. Wal kashfu ala muradillahi ta'ala linjizami bihi illa idza warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Makanya menyingkap dari sesuatu atau yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au an ba'd ashabihi, atau yang telah dijelaskan kepada para sahabat, alladzina syahadu nazalul wahyi wa alimu ma ahata bihi min hawadith wa waqa'i'. Dan ketika turunnya wahyu, para sahabat menyaksikan turunnya wahyu tersebut dari malaikat Jibril, atau ketika turunnya wahyu, sahabat itu bisa langsung mendengar dari mulut Nabi Muhammad SAW. Dan semua itu mencakup dari kejadian-kejadian dan segala sesuatu tentang terjadinya turun wahyu. Contohnya maksudnya asbabun nuzul, setelah itu pokoknya yang berkaitan dengan at-tafsir seperti asbabun nuzul dan arti makna penjelasan tentang ayat yang turun langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin ada beberapa satu paragraf lagi. Yang jelas ana ingin menyimpulkan adalah bahwa perbedaan telak atau perbedaan yang jelas antara takwil dan tafsir adalah, kalau at-tafsir adalah melalui riwayat atau riwayatnya itu sudah jelas dari Nabi, sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, sampai terbentuklah kitab yang akan kita pelajari atau yang umat muslim pelajari. Kalau at-takwil itu
berdasarnya adalah ad-dirayah atau ilmu pengetahuan. Jadi kalau takwil ini bisa benar, bisa salah. Akan tetapi kemungkinan salahnya itu besar. Tapi ada kemungkinan benar juga. Akan tetapi kalau pelajaran atau ilmu tafsir itu hampir insya Allah bisa dikatakan benar jika riwayatnya itu mutawatir atau sahih. Akan tetapi ada kemungkinan salah jika riwayatnya itu kadzab, pembohong, pendusta, atau yang bisa menjatuhkan ilmu dalam periwayatan itu. Ya. Dan yang kedua adalah at-tafsir itu para ulama menyebutnya at-tafsir bil ma'thur. Dan kalau at-ta'wil disebutnya at-tafsir bil ra'i. Nanti insya Allah itu ada bab atau pembahasan berbeda. Itu adalah kesimpulan yang singkat dan padat. Insya Allah antum bisa mencatat dan memahami tentang sedikit perbedaan antara at-tafsir wa ta'wil. Barakallahu fikum. Mungkin pertemuan kita sampai sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.